Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang paling pertama dan paling utama, segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allahu Tabaraka wa Ta'ala, Rabb semesta alam, Tuhan yang telah menciptakan diri kita, menyiapkan rezeki buat diri kita, menghidupkan kita, mematikan kita, mengatur semua urusan kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon taufik, memohon hidayah, memohon dibukakannya pintu-pintu kebaikan dan keberkahan, dan hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada segenap keluarga Nabi yang mulia, kepada segenap sahabat Nabi yang terjaga, dan juga kepada setiap kaum muslimin yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir masa nanti. Saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bersama-sama duduk di majlis dan masjid yang mulia ini. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas rahmatnya, yang maha agung pengampunannya, semoga sebagaimana kita dikumpulkan dalam kesempatan sore hari ini di masjid yang mulia ini, semoga suatu hari kelak kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan jazakumullahu khaira kepada segenap para panitia dan teman-teman takmir di Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini atas semua yang sudah dilakukan untuk mengadakan kajian dan kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi sebuah amal soleh yang diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, memperberat timbangan kebaikan kita dan bisa mengantarkan kita dengan izinnya untuk masuk ke dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah tema yang akan kita kaji dalam kesempatan sore hari ini adalah tema agar kita nih ya sebagai seorang suami makin disayang oleh siapa kira-kira? Istri. Tadi setelah asar sudah dibahas untuk ibu-ibu agar istri makin disayang
suami, dan sorenya kita bahas agar suami makin disayang sama istri. Saudaraku sekalian, kita tahu bahwa ketika seseorang menikah, orang itu sudah dikatakan di dalam Islam menyempurnakan setengah dari agamanya. Bagaimana tidak? Karena sebelum menikah kita puasa sendirian. Setelah menikah kita ada temannya untuk berpuasa. Sebelum menikah kita sholat tahajud sendirian, atau bahkan gak tahajud. Setelah menikah kita bisa tahajud dan punya teman untuk tahajud. Banyak ibadah yang hanya bisa didapatkan dan bisa dilakukan dan bisa diperkuat dengan wasilah pernikahan. Maka dari itulah termasuk di antara target utama dari iblis adalah iblis senang sekali jikalau ada rumah tangga kaum muslimin yang porak-poranda dan hancur. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa inna iblisa yada'u arsyahu alal ma, bahwa iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Maka jikalau kemudian di dalam masyarakat Jawa ada mitologi, misalnya ada Nyi apa, Nyi Blorong, Nyi Rokidul dan sebagainya, yang konon tinggal di lautan, maka itu sesuatu yang memang di dalam Islam memang benar adanya, karena iblis tempatnya di lautan dan meletakkan singgasananya di atas lautan. Kemudian iblis mengutus bala tentaranya ke segala penjuru bumi. Kemudian setelah itu bala tentaranya datang kepada iblis dan melaporkan segala sesuatu yang sudah dikerjakannya. Ada setan yang datang dan mengatakan kepada iblis, aku sudah berhasil menjadikan si fulan untuk mencuri, aku berhasil menjadikan si fulan untuk berzina, aku telah menjadikan si fulan untuk melakukan perbuatan ini dan perbuatan itu. Tapi iblis tidak bergeming sedikit pun juga. Kemudian ketika ada setan yang datang dan melaporkan bahwa aku sudah berhasil menceraikan si fulan dan fulana, maka iblis mengatakan, nikma anta, engkau adalah sebaik-baik syaitan, engkau adalah setan yang terbaik, setan teladan. Kenapa sebabnya? Karena berhasil mencerai-beraikan rumah tangga kaum muslimin. Nah, saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai segitunya? Karena kita tahu bahwa rumah tangga adalah pondasi dari sebuah masyarakat, pondasi dari sebuah bangsa, pondasi dari sebuah negara, pondasi dari sebuah kehidupan sosial, dan pondasi dari sebuah peradaban. Kalau rumah tangganya itu hancur, kalau rumah tangganya di antara kita banyak yang rusak, maka bisa dipastikan akan muncul kerusakan di tengah masyarakat, di tengah bangsa, di tengah negara, di tengah kehidupan sosial, dan di tengah peradaban itu. Karena kerusakan pada satu rumah tangga dampaknya bukan hanya pada rumah tangga itu saja, tetapi berdampak pada kerusakan pada satu generasi. Kita bisa bayangkan ketika ada suami istri melakukan KDRT, percecokan, kemudian anaknya lihat dengan mata kepalanya sendiri, maka anak itu sedang belajar bagaimana tata kelola rumah tangga yang buruk dari ayahnya. Anak itu sedang belajar dari ayahnya gimana nempeleng ibunya. Anak itu sedang belajar dari ayahnya gimana caranya ngejambak ibunya, melemparin piring ke ibunya. Termasuk anak juga belajar dari seorang ibu bagaimana membangkang kepada suaminya ketika terjadi masalah dalam rumah tangga. Maka dari itulah pentingnya kita untuk sedikit mengulang dan terus mengulang bagaimana rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sungguh kita sebagai orang Islam diberikan nikmat yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat diturunkannya seorang nabi dan seorang rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW untuk kalian suri teladan yang baik. Ya, suri teladan yang baik untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan perjumpaan dengan hari akhir. Termasuk diantaranya adalah suri teladan bagaimana dulu Rasulullah SAW merawat cinta, menjaga rasa, dan semakin meningkatkan kualitas hubungan dengan pasangannya. Karena kalau kita bicara tentang hubungan suami dan istri, bukan sekedar tentang hubungan seksualitas, hubungan intim, tapi lebih daripada itu. Membangun keakraban, membangun kebersamaan. Apalagi kalau kemudian kita bicara tentang pengantin, kalau kan ada pengantin baru ya. Kalau kita bicara pengantin baru, tentu masih lagi ada mesra-mesranya, masih lagi ada manis-manisnya, sampai disebutkan syahr asal kan, bulan madu. Kenapa? Semuanya manis, semuanya indah. Tetapi kalau sudah pengantin, sudah bukan pengantin baru lagi, pengantin kadaluarsa, sudah 5 tahun menikah, sudah 10 tahun menikah, sudah 15 tahun menikah. Terkadang yang namanya kemesraan, yang namanya cinta, yang namanya rasa, yang namanya sayang, yang namanya atensi, perhatian, itu sudah mulai mengendor, sudah mulai hilang. Maka sampai ada sebuah kaidah, yang kaidah itu menunjukkan bahwa benar juga ya, ternyata benar juga ya. Itu kaidah bahwa dikatakan kasratul mamas tuzilu al-ihsas. Terlalu banyak terpapar, seringnya seseorang terpapar dengan sesuatu bisa menghilangkan sensitivitas. Sebagai contoh begini, ada orang nggak pernah ke Mekah, ada orang nggak pernah ke Madinah, atau ke Madinah ke Mekahnya 2 tahun sekali, atau 5 tahun sekali, 10 tahun sekali. Dan yang satu lagi, setiap hari tinggal di Mekah, setiap hari tinggal di Madinah, setiap hari lihat Ka'bah, setiap hari lihat masjidnya Rasulullah SAW. Perasaannya beda nggak kira-kira? Beda. Sama juga. Kalau kita tiap hari lihat istri kita, kalau istri kita tiap hari lihat kita, dan kita gitu-gitu aja sama istri kita, kita nggak pernah berusaha untuk menambah ilmu kita nggak pernah berusaha untuk merawat cinta kita, apa yang terjadi kira-kira? Kebosanan yang melanda rumah tangga. Maka ketika sudah mulai bosan, yang bapak-bapak ini kalau kumpul sama bapak-bapak ngobrolnya apa kira-kira? Ngobrolnya sudah nggak karuan. Ngobrolnya masalah poligami, ta'addud dan sebagainya. Ada janda baru ditinggal mati sehari saja sudah diomongin seperti itu. Kenapa sebabnya? Ya memang menemukan kebosanan di sini. Karena tidak ada upaya untuk merawat cinta, menjaga rasa di sini. Maka dari itulah pentingnya bagi seorang suami untuk mengkaji gimana agar seorang suami makin disayang sama istri. Sebagaimana tadi habis asar sudah dikaji juga bagaimana seorang istri agar terus disayang sama suaminya. Nah, terkadang kemudian kita harus mengkaji hal ini. Kenapa sebabnya? Karena yang namanya cinta diibaratkan tanaman, harus dipupuk, harus disirami, harus dirawat. Kita bisa bayangkan kalau kita punya taman di rumah kita, setiap berapa bulan coba itu taman di rumah kita harus dirawat, minimal
setidaknya 2 bulan sekali. Dipotongi rumputnya, dipruningin, yang batang-batang yang enggak dibutuhkan dibuangin, dibersihkan dari gulma, disemprot anti ulat misalnya. Kalau taman saja perlu dirawat, gimana rasa yang ada di dalam dada, gimana cinta yang ada dalam diri kita, maka itu harus dirawat. Dan sekali lagi, merawatnya harus dari kedua belah pihak. Sang suami merawat, sang istri merawat. Sang suami mengambil usaha dan ikhtiar supaya makin disayang sama istri. Sang istri juga mengambil ikhtiar, usaha agar semakin disayang oleh suaminya. Nah, itulah yang namanya kehidupan rumah tangga. Karena yang namanya rumah tangga itu adalah ibaratnya sebuah ombak. Ada pasang, ada surut. Rumah tangga itu ibaratnya banjir yang kayak di depan itu. Ada banjir datang, dalam air yang datang dalam jumlah yang berlebih, akan ada masanya itu air akan surut dan menghilang. Sama juga dengan cinta. Terkadang orang sayang banget, seneng banget, cinta banget sama pasangannya. Terkadang bagikan air, hilang tanpa berbekas. Maka dari itulah, ada kalanya bagi diri kita mungkin dalam menjalani kehidupan rumah tangga ada rasa bosan yang menyapa. Ada juga rasa cemburu yang membara. Atau bahkan ada rasa cinta yang sudah mulai merata. Artinya rata-rata saja, gak pernah naik, gak pernah turun. Maka dari itulah kita harus melihat dulu bagaimana Rasulullah SAW mengambil hati istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau menjadi figur yang sangat dicintai, disayangi, dirindukan oleh istri-istri beliau radhiyallahu taala anhunna. Nah, apa saja tipsnya agar kita sebagai seorang suami terus disayang sama istri kita? Maka tips yang pertama adalah jadilah sosok suami yang peka dengan kesibukan dan pekerjaan istri di rumah. Kita tahu, apalagi kalau kita punya istrinya ibu rumah tangga, kita nggak berbicara tentang wanita karir ya, tentang ibu rumah tangga saja. Ibu rumah tangga, subhanallah, itu kerjaannya nggak pernah ada habisnya. Walaupun kerjaannya cuma 3R, kasur, dapur, sumur, tapi nggak pernah ada rampungnya, nggak pernah ada selesainya. Dari sejak sebelum terbitnya matahari sampai setelah terbenamnya mata anak-anak dan suaminya, itu nggak rampung-rampung. Dapur, sumur, dan kasur. Mau tidur, ingat tadi masak sayur belum dipanasin. Mau tidur, oh tadi masih ingat bahwa ada kucing belum dikasih makan. Mau tidur, oh iya tadi habis nyuci di mesin cuci belum diangkat dan belum dijemur. Mau tidur, oh iya belum dikunci pintunya. Beda sama kita. Kita kalau tidur aja ya. Ya enggak? Kita kalau tidur aja. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan subhanallah yang dipikir itu banyak. Sampai saya punya anak perempuan, itu kalau mau tidur dia cek semuanya. Gerbang sudah dikunci belum? Pintu dalam sudah dikunci belum? Terus barang-barang berharga sudah dinaikin belum? Subhanallah. Maka dari itulah kita tahu bahwa pekerjaan istri sangat banyak. Maka jadilah sosok suami yang sensitif, yang peka dengan pekerjaan dan kesibukan seorang istri. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan pria itu sebagai pemimpin. Dan pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang asal tunjuk, asal perintah, tapi pemimpin yang tahu pekerjaan bawahannya, yang bisa menjadi sebuah memberikan solusi atas masalah yang terjadi
dan dialami oleh bawahannya. Termasuk di sini seorang suami mengetahui permasalahan yang ada pada diri istrinya. Dia telah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kita tahu, kita sepakat, ada nggak di antara kita ini yang lebih sibuk daripada Rasulullah SAW? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Rasulullah SAW seorang kepala negara. Kita kepala negara bukan? Jangan kepala negara, kita kepala daerah juga bukan. Kita paling banter kepala RT, kepala RW. Rasulullah adalah sosok seorang panglima perang. Kita ini panglima perang bukan kira-kira? Bukan juga. Rasulullah SAW adalah seorang sosok dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita gimana dakwah kita? Kita cuma dakwah dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Beda dengan Rasulullah SAW dengan tugas dakwah yang luar biasa. Sampai kalau kita bayangkan bagaimana sibuknya beliau dalam berdakwah, yaitu saat kita mengkaji peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah terjadi tahun berapa kira-kira? 8 Hijriah. 8 Hijriah. Otomatis Rasulullah SAW ketika bisa masuk kembali ke kota Mekah setelah 8 tahun terusir dari tanah kelahirannya, maka Rasulullah SAW harusnya bisa langsung berhaji. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa sebabnya? Karena ketika setelah Fathu Mekah terjadi, banyak kabilah-kabilah, banyak masyarakat-masyarakat Arab yang datang dan menyatakan keinginannya untuk masuk Islam. Sehingga beliau sibuk untuk mengislamkan banyak orang, sibuk untuk berdakwah, sampai saking sibuknya nggak sempat haji. Beliau baru sempat berhaji di akhir-akhir hayat beliau, baru dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau terlalu sibuk dalam menerima utusan-utusan yang datang pada saat itu untuk masuk Islam, bertanya tentang keislaman dan memperbaiki keislaman mereka. Nah, itu Rasulullah SAW. Saking sibuknya beliau SAW sampai beliau SAW kemudian tidak sempat berhaji pada saat itu. Nah, Rasulullah seorang kepala negara, seorang panglima perang. Rasulullah SAW juga seorang da'i yang berdakwah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi lihatlah, beliau menjadi sosok yang senantiasa perhatian dengan pekerjaan istrinya. Maka lihatlah apa yang dikatakan oleh istri beliau tentang bagaimana kehidupan Rasulullah di dalam rumahnya. Jadi kalau kita ingin lihat karakter asli seseorang, watak asli seseorang, salah satu caranya diantaranya kita harus pernah punya urusan duit sama orang itu. Kalau kita belum pernah punya urusan duit sama orang itu dan kita mengatakan dia orang baik, maka asumsi kita bahwa dia orang baik masih perlu dipertanyakan. Karena biasanya kalau orang sudah bicara tentang duit, karakter aslinya sudah mulai kelihatan. Atau kita pernah safar sama dia, bepergian jauh sama dia. Atau yang ketiga, tanyakanlah karakter dan watak aslinya dari siapa? Istrinya, dari pasangannya. Karena mungkin seorang ustadz, seorang kiai, seorang syekh, seorang kepala negara itu bisa melakukan ibaratnya apa namanya orang zaman sekarang bilang, bisa melakukan suatu pencitraan, ya, bisa pencitraan, bisa TP-TP, tebar pesona dan sebagainya. Tapi nggak mungkin kita bisa TP-TP, tebar pesona, pencitraan sampai dalam rumah kita. Semua akan nampak di dalam rumah kita. Gimana kesabaran kita, gimana keseharian kita, gimana tidurnya kita, gimana makannya kita, gimana adabnya kita. Mungkin suka buang kentut sembarangan, buang angin sembarangan misalnya. Itu kelihatan semua. Maka Rasulullah SAW disifati oleh istri beliau, Ibunda Aisyah mengatakan, kana fi mihnati ahlihi.
Dulu Rasulullah SAW senantiasa membantu pekerjaan istrinya. Ya, membantu pekerjaan istrinya. Ini kepala negara loh. Ini panglima perang loh. Ini seorang dai yang begitu hebatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala loh. Kalau fi mihnati ahli, dulu Rasulullah SAW senantiasa membantu pekerjaan istrinya. Subhanallah. Karena yang namanya kana bukan saja menunjukkan atas sesuatu yang telah lampau, tetapi sesuatu yang terus berulang. Kana fi mihnati ahli artinya Rasulullah senantiasa membantu pekerjaan istrinya. Fa idza hadaratis shalah qama ila shalah. Kalau datang waktu salat, beliau langsung bangun untuk menunaikan salat berjamaah di masjid. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, suatu hari Urwah bertanya kepada ibunda Aisyah dan mengatakan, ayyu syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indak. Apa yang dulu dilakukan Rasulullah alaihi wasallam kalau Rasulullah sedang bersama denganmu wahai ibunda Aisyah? Maka Rasulullah, apakah waktu itu ibunda Aisyah mengatakan, qalat ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi. Yang dilakukan Rasulullah SAW adalah sama dengan apa yang kalian lakukan bersama dengan istri-istri kalian. Lihatlah, di sini kita bisa melihat pelajaran penting bagaimana seorang sahabat Nabi juga berpegang teguh dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, termasuk dalam membantu istrinya. Jadi kita ya sebagai seorang suami gak usah gengsi, gak usah malu kalau kita bantuin istri kita, bantuin jemur, bantuin nyapu, bantuin ngepel, bantuin nyambel. Jangan malu. Hal itu tidak akan pernah mengurangi kewibawaan kita sebagai seorang suami di hadapan istri. Gak pernah sama sekali. Bahkan akan semakin menambah kewibawaan itu. Mau adzan dulu? Ya, monggo. Mau adzan dulu silahkan. Setelah adzan kita akan lanjutkan sampai kira-kira jam 8 kurang 10 ya, atau kurang 5. Nanti setelah itu kita baru salat Isya insyaallah. Ada yang mau adzan? Pakai mic yang mana? Ini. Ini.
Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Tadi sampai mana kita? Sampai mana tadi kita? Baik. Ketika Allah bertanya kepada Ibunda Aisyah, "Ayyu syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indah?" Maka Ibunda Aisyah mengatakan, "Yaf'alu Rasulullah alaihi salatu wasallam ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi," yaitu beliau melakukan sebagaimana kalian lakukan di dalam rumah kalian. Apa saja contohnya? Ibnu Aisyah menyebutkan yakhsifu na'lah. Beliau terbiasa untuk memperbaiki sendiri sandalnya. Kalau copot jahitannya dijahit sendiri. Kemudian Ibnu Aisyah menceritakan juga wa yukhitu thawbah, dan menjahit sendiri pakaiannya yang bolong. Kemudian disebutkan juga wa yarfa'u dalwah, dan juga mengangkat ember. Mengangkatin ember untuk istrinya. Karena kita tahu istri kita adalah makhluk yang diciptakan tidak sekuat kaum pria, tidak sekuat kaum Adam. Maka kita sebagai seorang pria yang bertanggung jawab, seorang gentleman, kita berusaha untuk menjaga atau meringankan beban istri kita. Nah, kita bisa bayangkan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bantulah pekerjaan istri kita. Niscaya Allah akan menjadikan istri kita itu makin sayang sama diri kita. Minimal kita coba bantu istri kita saat istri kita lagi masak. Yang paling ribet yang dilakukan istri kita di dalam rumahnya apa kira-kira? Masak biasanya. Apalagi kemudian kalau banyak sekali pasangan rumah tangga yang zaman sekarang, yang ketika seorang suami mendapatkan istrinya ternyata nggak bisa masak, kemudian dia jadikan itu sebagai bahan untuk menyulut permasalahan di dalam rumah tangga. Kalau hari ini, zaman ini nggak bisa masak, ya nggak ada masalah. Kan banyak aplikasi food itu ya. Tapi kalau bisa masak itu jauh lebih baik lagi. Maka saat kita mendapatkan istri kita nggak bisa masak, ya kita harus bisa memberikan banyak sekali udzur kepada istri kita. Mungkin banyak di antara kita mendapatkan istri kita nggak bisa masak. Kenapa sebabnya? Karena mungkin sejak kecil sudah dipondokin. Lulus SD, masuk SMP, mondok. Habis SMP, masuk SMA, mondok.
habis SMA, kuliah, kemudian lepas dari orang tua. Artinya nggak ada waktu bagi anak itu untuk belajar masak dari ibunya. Jadi kalau kita sampai mendapatkan istri kita nggak bisa masak, maka sekali lagi itu adalah sebuah sarana bagi diri kita untuk membangun kedekatan dengan istri kita lebih dekat lagi. Caranya bagaimana? Masak bareng sama istri kita. Pernah nggak masak bareng sama istrinya? Masak bareng sama istri kita. Kalau kita bukan tipe orang yang suka masak, gimana? Minimal kita beraktivitas di tempat di mana kita sedang melihat istri kita lagi masak. Kita nemenin istri kita. Mungkin kita sambil pegang laptop, mungkin kita sambil melakukan pekerjaan apalah gitu di dekat istri kita. Sambil kita mencicipi masakan istri kita, memberikan pujian atas masakan istri kita. Masya Allah, ini masakannya enak banget. Padahal dalam hati asin gitu ya, kebanyakan garam. Tapi pujian itulah yang akan merawat cinta, menjaga rasa, dan menjadikan seorang suami akan semakin disayang oleh istrinya. Nah, atau kemudian minimal kalau suami nggak suka masak juga, kalau kemudian nggak suka kemudian pegang bawang, nggak suka pegang cabai. Ada loh orang yang nggak bisa pegang cabai. Ada loh orang nggak bisa pegang bawang karena mungkin punya trauma tertentu, atau nggak suka pegang bumbu-bumbu dapur. Atau kalau kita nggak bisa kemudian menemani istri kita masak, minimal kita membantu istri kita untuk mencuci perabotan yang tadi dipakai untuk masak. Yang paling ribet ketika orang masak itu dua sebenarnya. Yang pertama ketika persiapan memasak, siapin bumbunya, yang namanya bawang, kemudian kulitnya dicopotin, kemudian disisirin, ada yang digerus, ada yang diulek dan sebagainya. Prepare. Kalau kita lihat orang masak di TV, itu kan enak banget ya, gampang banget. Kenapa sebabnya? Ini sudah disiapin semua nih. Ini bawang putih yang sudah digerus, sudah disiapin. Ini cabai yang sudah dirajang, sudah disiapin. Tinggal siapkan cabai berapa gram, siapkan. Tinggal dimasukkan, mana yang dimasukkan dulu nih, dan berapa lama kita ngoseng-ngosengnya, disangrainya berapa lama. Cuman itu saja. Jadi orang masak yang pertama, kalau yang paling ribet adalah sebelum masak dan setelah masak. Sebelum masak nyiapin bahannya, beli di pasar, kemudian cari resepnya, menerapkan resepnya, kemudian mengolah resep tadi. Itu yang paling ribet. Kemudian setelah itu yang tidak kalah ribet adalah melakukan bersih-bersih setelah masak. Maka banyak orang yang pintar masak tetapi nggak pintar beresin alat-alat setelah masak. Saya mendapatkan banyak kasus di mana kemudian ada orang masakannya terus terang enak banget, tapi setelah dia masak dapurnya kayak kapal pecah. Udah di mana-mana sampah, di mana-mana panci, di mana-mana piring, di mana-mana. Sudah habis selesai makan ya sudah. Maka dari itulah minimal kita sebagai seorang suami, kita membantu meringankan istri saat memasak di dapur sebelum masak, atau membantu istri kita untuk membereskan bahan-bahan atau alat-alat yang ada di dapur setelah selesai masak. Nah, ini yang pertama. Agar seorang suami semakin disayang oleh istri, maka yang bisa dilakukan adalah membantu pekerjaan istri. Cobalah untuk sensitif, untuk peka dengan kesibukan dan pekerjaan istri di rumah. Ini yang pertama. Yang kedua, momentum di mana kita bisa menjadikan kita semakin bisa disayang sama istri kita adalah jadilah seorang suami yang tahu apa kesukaan istri, terutama kesukaan istri dari sisi makanan.
Misalnya seorang suami pulang dari kerja, dia tahu bahwa istrinya suka makan martabak telur. Maka tidak ada salahnya seorang suami kemudian membelikan istrinya martabak telur, walaupun dia tahu istrinya sudah masak di rumah. Tapi pasti akan ada bedanya. Atau seorang suami tahu bahwa istrinya suka minum es dawet, maka seorang suami coba belikan es dawet ketika pulang dari kantor, pulang dari luar. Itu saya akan bisa meningkatkan dan menambah kualitas hubungan suami istri yang ada di antara mereka. Dan setelah membelikan makanan yang paling disukai oleh istri kita, kita juga harus punya acara ritual untuk makan bareng dengan istri kita. Banyak rumah tangga yang retak, yang rusak, yang awalnya bahwa mereka terlalu sibuk dengan aktivitas mereka sampai gak sempat untuk makan bareng. Sesibuk apapun, setiap manusia itu pasti akan punya kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pokok di dalam kehidupannya. Apa itu? Kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk pangan. Maka di dalam pelajaran sekolah kita diajarkan kebutuhan pokok kita sandang, pangan, papan. Pangan, kebutuhan manusia. Nabi kita juga menjelaskan di antara kebutuhan dasar kita adalah, beliau pernah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadihi wa indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa yang punya rasa aman, punya sehat, punya makanan yang dia makan untuk hari itu, sepertinya dunia sudah ada di genggaman tangannya. Jadi manusia pasti punya hasrat untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, kebutuhan untuk makan. Pasti manusia makan, gak ada manusia yang gak makan dalam hari itu. Maka minimal dalam rumah tangga kita punya sesi untuk makan bareng dengan istri kita. Kalau kemudian kita di makan siang gak bisa makan bareng, minimal sarapan dan makan malam kita bisa makan bareng. Kalau sarapan kita sudah buru-buru gak sempat sarapan, minimal makan malam kita bisa makan bareng sama istri kita. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa makan biasanya 3 kali sehari. Kalau makan di sini berapa kali sehari kira-kira? 3 kali kan? Pagi, siang, makan pagi, makan siang, makan sore. Kalau saya sehari makan 2 kali saja. Makan siang sama makan malam. Kalau pagi saya nggak makan, saya cuma sarapan saja. Itu bukan makan ya? Sarapan kan nggak ada makannya, nggak ada makan sarapan. Sarapan ya sarapan, nggak ada makannya. Ya, maka dari itulah kita harus punya sesi untuk makan bareng. Makan bareng ini bukan dilihat dari kita makan sama apa, tapi yang dilihat adalah kita makan bersama dengan siapa dan apa yang kita bicarakan ketika kita sedang makan dengan pasangan kita. Kemesraan apa yang bisa kita tumbuhkan bersama dengan pasangan kita. Lihatlah Rasulullah SAW. Kita kalau melihat bagaimana dulu Rasulullah SAW, beliau senantiasa makan bareng dengan istrinya. Sampai-sampai digambarkan oleh ibunda Aisyah cara makan Rasulullah bagaimana. Lihatlah, ibunda Aisyah pernah mengatakan, kuntu ashrobu wa ana haidun. Suatu hari aku minum dari sebuah gelas, dan pada saat itu aku dalam keadaan haid. Orang kalau minum gelas itu kan biasanya kalau minum kan misalnya di bagian ini ya. Nah, kemudian thumma anawiluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gelas yang tadi habis aku minum diambil sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadau fahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan bibirnya ala maudi fiyya, di tempat di mana aku tadi meletakkan bibirku. Sampai segitunya.
Ini cara beliau sallallahu alaihi wasallam untuk membangun kemesraan dengan istrinya. Jadi cobalah, kalau kita ingin menjadi suami yang senantiasa dirindukan oleh istri kita, nggak perlu pakai bulu perindu. Kan di toko-toko banyak dijual bulu perindu kan, pelet dan sebagainya. Nggak perlu itu. Cobalah terapkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri kita suka makan apa, terkadang kita bawakan. Kemudian kita makan bareng sama istri kita. Percayalah, ada keberkahan di setiap kita bisa makan secara berjamaah. Terutama makan bersama dengan istri kita. Sepiring berdua, senampan berdua. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW bahwa Ibunda Aisyah memakan sebuah daging, ibaratnya kelamutan balung, kelamutan tulang, dan Rasulullah mengambil balung tadi, tulang tadi, dan Rasulullah kemudian ngelamutin balung yang tadi habis dikelamutin oleh istrinya. Bayangkan, kita sebagai orang muslim, sudahkah kita menerapkan sunnah Nabi SAW yang seperti itu? Membangun kedekatan dengan pasangan kita, membangun komunikasi dengan pasangan kita. Maka dari itulah, berawal dari meja makan, maka semuanya akan bisa diselesaikan. Maka kalau kita lihat, banyak sekali deal-dealan bisnis, deal-dealan tender, deal-dealan proyek. Itu di mana sih biasanya? Bisa di rumah makan, di meja makan, di hotel. Kemudian makan di hotel, semuanya diberes. Bisa tanda tangan, bisa apa. Artinya, dengan di meja makan itu, semua banyak masalah yang bisa diselesaikan. Kalau kita merasa punya banyak masalah dengan pasangan kita, jangan-jangan ada yang salah dengan diri kita. Jangan-jangan ada sunnah Nabi SAW yang banyak kita lalaikan dan banyak kita lupakan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sebenarnya banyak sekali, tapi waktunya sepertinya tidak cukup, kecuali kalau saya dikasih waktu sampai besok subuh. Mungkin ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana dulu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk membangun komunikasi sebelum tidur bersama dengan pasangan kita. Nah, saya cukup kaget ketika orang Barat itu punya suatu metode untuk membangun cinta dengan pasangan. Di Barat sono, yang notabene orang kafir, mereka menyarankan bagi pasangan kalau mereka ingin terus harmonis, mereka menerapkan yang namanya pillow talk. Pillow itu bantal, talk itu ngobrol-ngobrol. Artinya apa? Ngobrol-ngobrol kalau kepala sudah nempel di bantal. Sebelum tidur ngobrol dulu lah, ngobrol. Kita hari ini ngapain aja tuh? Besok kita mau ngapain tuh? Itu namanya pillow talk. Dan ternyata hal itu juga sudah diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara kita dengan mudahnya saat kita mendapatkan masalah dalam rumah tangga kita, yang dikambing hitamkan apa kira-kira? Kesibukan. Saya sibuk, istri sibuk, kita nggak pernah berkaca diri. Maka banyak di antara kita yang melegalkan diri kita untuk tidak saling berkomunikasi dengan pasangan kita, tidak saling berinteraksi, tidak saling memberikan atensi, tidak saling untuk memahami, berdiskusi dan sebagainya, hanya gara-gara faktor kesibukan. Sesibuk apapun kita, yang namanya suami istri pasti tidurnya satu ranjang kan. Kalau mau tidur ya mbok yao. Sebelum tidur wudu dulu, salat witir dulu. Habis salat witir berdoa dulu, zikir dulu sebelum tidur, ngobrollah sama istri. Ngobrol sama istri. Nah, itu kemudian Rasulullah SAW juga pernah dan sering kali melakukan hal tersebut. Hal ini disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Ketika Abdullah bin Abbas suatu hari pernah bermalam di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bitu inda
khalati Maimunata. Suatu hari aku pernah menginap di rumah khalahku. Khalati artinya adalah bibi dari jalur ibu. Kalau bibi dari jalur bapak namanya ammati. Kalau khalati bibi dari jalur ibu. Jadi bibinya Ibnu Abbas dari jalur ibunya. Suatu hari Ibnu Abbas nginep di rumah khalahnya Maimunah, dan ini berarti masih mahram. Kemudian fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan. Rasulullah kemudian berbincang-bincang, ngobrol di tempat tidurnya bersama dengan ibunda Maimunah sa'atan. Bayangkan beberapa waktu, tapi sa'atan, sa'ah diibaratkan sebagai 60 menit. Itu ngobrol loh ya. Kalau kita bisa ngobrol dengan teman kerja kita, kita bisa nyaman nongkrong dengan teman-teman kita di kafe, nongki-nongki. Tapi banyak diantara kita yang gak bisa ngobrol sama istri kita barang 5 menit, 10 menit, 15 menit. Bawaannya emosi, bawaannya perintah saja. Maka dari itu Rasulullah SAW lihatlah bagaimana beliau ngobrol sama istrinya sebelum tidur, thumma raqada. Setelah itu Rasulullah tertidur setelah itu. Bayangkan, ini aktivitas Rasulullah di tengah kepadatan beliau. Masih sempat makan bareng, masih sempat bantu-bantu istrinya, masih sempat meluangkan waktunya untuk ngobrol. Apa yang diobrolin ketika mau tidur? Ya ngobrol tentang apa yang disukai. Hari ini saya senang kenapa? Dapat arisan. Hari ini saya senang kenapa? Dapat keuntungan besar. Bicara tentang masa depan, rencana masa depan. Bicara tentang kenangan-kenangan indah masa lalu. Bicara tentang hal-hal yang ingin dicoba. Bicara tentang sesuatu yang bisa menghibur pasangan kita, saling memberikan semangat, saling memberikan motivasi. Dan dalam obrolan itu sebisa mungkin dihindari hal-hal yang berat, hal-hal yang bisa memicu konflik, yang bisa memicu masalah. Masalah sensitif jangan dibahas pas lagi kayak gitu. Pas lagi tidur ngobrol bareng, kemudian sang suami cerita kepada istrinya, aku kok ya pengen nikah lagi ya. Oh, ini memancing masalah ini. Bukannya tidur enak malah gak bisa tidur malam itu. Jadi bisa mungkin masalah sensitif, masalah yang berat, masalah yang butuh mikir, itu jangan dibahas di situ. Dibahasnya kapan? Ya habis makan lah. Kalau mau tidur kita butuh ketenangan, malah bicara masalah kayak gitu, malah gak bisa tidur nanti. Jadi tentu ada batasan-batasannya, ada rumus-rumusnya. Obrolan-obrolan yang ringan, yang tidak jangan sampai memicu pertengkaran, atau obrolan-obrolan yang tidak sampai menimbulkan sesuatu yang memberatkan hati kita. Bicara masalah keuangan misalnya, mau tidur bicara masalah utang. Pak, utang kita gimana ya? Kita kalau ini malam ini mati, kita belum bayar utang, gimana nasib anak kita? Sudah nggak bisa tidur, mikir utang. Pak, motor kita kok bunyinya beda sama motor tetangga ya? Loh, bunyinya emang gimana? Motornya kita kok bunyinya dit ya Pak ya? Kredit gitu ya. Ya jangan bicarakan itu ketika kita mau tidur. Ini termasuk perkara yang sensitif, bisa memancing kerusuhan, keributan. Kalau mancing di kolam gak ada masalah, tetapi memancing keributan, memancing kerusuhan, itu yang gak dibolehkan. Kemudian ketika mau tidur juga yang harus diperhatikan, hindari gadget, hindari HP. Jangan ada dusta di antara kita, dan jangan ada gadget di antara kita. Sebelum tidur sama-sama di atas kasur, sama-sama di atas bantal, yang satu pegang HP, yang satu pegang HP. Yang ini ketawa, yang ini juga ketawa sendiri. Allahu Akbar. Dan juga ketika kita mau tidur bersama pasangan kita juga, tidak harus kita juga ngobrol, memberikan sentuhan,
meraba pasangan kita, mijitin pasangan kita, itu lebih dari sebuah obrolan. Jadi insya Allah ini 3 hal yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu kita, agar seorang suami makin disayang sama istri. Yang pertama, seorang suami harus belajar mengasah sensitivitasnya, melihat keluh kesah istri, melihat kesulitan istri, membantu pekerjaan istri. Yang kedua, seorang suami berusaha meluangkan waktu untuk memahami apa yang disukai oleh istrinya dari sisi makanan dan makan bersama dengan istrinya. Dan yang ketiga, seorang suami minimal sesibuk apapun dia harus berusaha untuk meluangkan waktunya sebelum tidur untuk ngobrol dengan istrinya, mendengarkan ungkapan hati yang keluar dari lubuk hati istrinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang istri itu punya karakter untuk banyak bicara. Sampai ada sebuah penelitian, seorang pria dalam satu hari hanya butuh mengeluarkan 7.000 kata saja. Seorang wanita bagaimana? Dalam satu hari butuh untuk meluapkan dan mengeluarkan 21.000 kata. Jadi kalau seorang wanita banyak ngomong, banyak bicara, terkesan bawel, terkesan cerewet, pahamilah, itulah karakter wanita. Maka jadilah seorang pria yang memahami karakter wanita dan menjadi solusi atas karakter yang telah diciptakan pada dirinya sebagai seorang wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan pernikahan kita dan menjadikan pernikahan kita ini akan tetap kekal abadi selamanya sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadikan pernikahan kita ini sebagai sarana kita untuk bisa masuk surga dengan cara yang paling mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon taufik, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon hidayah. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.